Tuhan, ini kami gerejamu, menghampiri tahta kasih karunia-Mu, merendahkan diri, memanjatkan doa. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Dengan bersehati dalam satu kasih, kami rendahkan diri, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Ini doa kami, kerinduan kami. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadi Di bumi seperti di surga. Dengan bersehati dalam satu kasih, kami rendahkan diri, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Ini doa kami, kerinduan kami. kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadi Di bumi seperti di surga. di sini, di tempat ini, kerajaan Allah hadir, kuasa-Nya nyata bekerja di tengah kami, di seluruh penjuru bumi. Kerajaan Allah berdiri, yang tertawan dibebaskan, yang sakit disembuhkan, kuasa iblis dihancurkan. Kerajaan Allah hadir di sini. Dengan bersehati dalam satu kasih, kami rendahkan diri,
hadir di sini.真的感谢你，你的好意，耶稣，我无尽的感谢你给我的一切。我赞美你，上帝，我崇拜你，上帝，我全心全意地感谢你，是你的存在满足我的心，你的恩情在我的生活总是现实，你的爱和恩典是无止境的，我很感谢你。我赞美你，上帝，我崇拜你，上帝，我全心全意地感谢你，是你的存在满足我的心，你的恩情在我的生活总是现实，你的爱和恩典是无止境的，我很感谢你，是你的存在满足我的心，你的恩情在我的生活总是现实，你的爱和恩典是无止境的，我很感谢你。我很感谢你，感谢你，感谢你的爱。我很感谢你，感谢你，你是我的全部。我很感谢你，感谢你，感谢你的恩典，
I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda di pagi hari yang penuh dengan berkat tentunya. Masih dalam suasana Imlek, suasana Sinja, tahun yang baru, harapan yang baru. Tentu saja kita menantikan berkat-berkat Tuhan. Tidak salah jika kami ingin menyapa saudara dengan Sinyen Pilot Senti Chenkang Wan Serui Kongsi Facai. Dan juga untuk sebagian dari saudara-saudara kita yang mungkin berasal dari Kongo, saya ingin menyapa saudara dengan Konghe Bachoy. Semoga tidak salah spellingnya. Untuk saudara-saudara yang dari Hokkien, Kyonghi Wachai, God bless you.
Saudara-saudara kita yang dari Teochew, Sinja Jui, Tang Tang Jui. Dan juga untuk beberapa mungkin saudara-saudara yang ada di gereja ini juga dari suku Hakka atau Ke, Kyung Hee Sinyen, Sinyen Pon Choi. Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat yang berlimpah. Ada kemurahan, ada kebahagiaan untuk setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan dan sukacita yang terbaik buat Tuhan. Woo, come on. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Mari orang yang beriman dan percaya sama-sama katakan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dengan iman katakan. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Oh yes. Kami percaya, kami orang-orang yang mengasihi Tuhan akan selalu berhasil karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Segala yang kami rencanakan, segala yang kami kerjakan, Tuhan Yesus menyertai. Bahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi dengan percaya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Oh Yesus, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Kamu katakan. Dengan gendang ku puji
pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Oh yes, music. Lirik dari lagu ini adalah setiap perkataan iman orang-orang yang percaya bahwa anak kita tidak akan pernah meminta-minta. Dimanapun kita berada, kita akan selalu menjadi berkat. Kita akan selalu membawa sukacita, membawa kebaikan dimanapun kita berada. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan, dan hidup kita pun akan menjadi berkat buat banyak orang. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Apa? Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ada sukacita dan kebahagiaan di rumah kita. Amin. Biar pagi hari ini setiap hati sungguh-sungguh tertuju dan terpaut kepadamu, Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang bisa kami andalkan hari-hari ini. Tidak ada pribadi lain. Kami arahkan pikiran kami kepadamu, Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah
kami anak-anak-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan, katakan sekali lagi dengan cinta kita. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan berkat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Engkau menyertai kami sepanjang tahun ini. Tak sekalipun Kau tinggalkan kami. Oh, kami bisa melihat tangan-Mu menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak rahmat, begitu banyak keberuntungan yang kami alami, begitu banyak malapetaka yang kami diluputkan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami tahu Engkau belum berhenti dengan kami. Bukan hanya sampai titik ini Tuhan, tapi masih akan ada lagi tahun-tahun ke depan. Ada musim-musim ke depan, di mana kami percaya janji-Mu, Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang begitu spesial ini. Biar Engkau selalu disanjung tinggi dan Engkau disukakan dengan setiap pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan. Saya percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh anugerah dari Tuhan. Mengapa seperti itu? Karena kita nggak tahu hari-hari ke depan seperti apa. Banyak hal-hal yang di luar dari pikiran kita, rencana kita. Tapi satu hal, ya, Tuhan tetap pelihara hidup kita. Sampai hari ini, sekalipun mungkin Bapak Ibu engkau yang ada di rumah sedang mengalami goncangan, atau engkau sedang mengalami sakit, engkau di rumah isolasi mandiri, tapi saya percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan tempatkan kita di tempat ini sebagai gereja lokal di Abba Love Industri, tentunya ketika kita di tempat ini bukan hanya kita beribadah setiap minggu, tapi ada sebuah visi yang Tuhan berikan di dalam gereja lokal. Ya, dan Tuhan berikan visi itu dalam kita, yaitu komunitas yang menjadi rumah Tuhan sebagai pusat solusi bagi suku dan bangsa, serta mercusuar bagi tubuh Kristus. Ini visi yang jelas yang Tuhan berikan buat gereja lokal tempat ini. Dan mau nggak mau, kita sebagai anggota tubuh Kristus dari gereja lokal ini, kita harus menghidupi visi ini. Dan kalau bicara komunitas, tidak berbicara tiba-tiba muncul sebuah kelompok, sebuah komunitas, sebuah kumpulan orang-orang yang tiba-tiba muncul. Tidak seperti itu. Tapi saya percaya di dalam komunitas itu ada pribadi lepas pribadi yang mereka sebagai ciptaan baru, yang mereka punya hati yang sama, mereka punya pemikiran yang Tuhan kasih yang bersama-sama. Supaya apa? Supaya terbentuk sebuah komunitas. Ada komunitas yang menjadi rumah Tuhan. Itu yang Tuhan berikan. Nah, kita mau lihat bahwa pribadi kita dulu yang harus kita berubah. Mulai dari saya, lepas pribadi lepas pribadi, itu yang harus kita bangun. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya bersama dengan istri, ya, kami akan sampaikan bagaimana kami belajar tentang arti sebuah terjual habis bagi Kristus atau sold out. Ya, benar-benar totalitas, harganya sudah dibayar lunas buat Tuhan. Ya. Nah, sebelum kita nanti baca lebih lagi bagaimana Tuhan juga berbicara buat setiap Bapak Ibu Saudara dan kami juga. Ya. Ada sebuah hal yang buat saya sesuatu yang sangat menarik. Ya. Nah, ini adalah sebuah botol yang kalau Bapak Ibu lihat tidak ada harganya. Paling dimasukkan ke dalam tukang loak, itu pun sekilo bisa 1.500, 2.000. Nggak ada harganya. Tapi Bapak Ibu ketika botol ini ya diisi oleh minyak wangi, botol ini akan memiliki sebuah nilai yang tinggi. Bahkan bisa ratusan ribu. 200 mungkin bisa jutaan, tergantung jenis minyak wanginya. Enggak tergantung botolnya. Dengan botol yang sama, Bapak Ibu kita isi dengan madu. Harganya akan turun. Dengan madu bisa jadi 20 atau 30 ribu. Ketika botol ini pun, botol yang sama diisi oleh air putih untuk kita minum, harganya pun juga akan turun. Paling sekitar 3.000 atau 5.000 ya kita bisa beli dan kita bisa minum. Dengan botol yang sama juga, ketika diisi oleh air comberan, tidak ada seorang pun yang mau. Bahkan ketika kita beri secara gratis, tidak ada seorang pun yang mau. Ini sebuah gambaran bagaimana dengan botol yang sama, tapi berbeda isinya. Demikian juga hidup kami, juga Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan apa yang terlihat di luar,
bukan masalah packagingnya, tapi apa yang ada di dalam hatimu itu yang menentukan engkau berharga atau tidak. Hidup kita ya, sebagai manusia yang berdosa. Kita nggak ada harganya, tapi karena anugerah Tuhan, karena Yesus sudah mati di kayu salib, menebus hidup kita dengan harga yang lunas. Ya, saya bacakan satu ayat di dalam 1 Korintus 7 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Sangat jelas sekali ayat ini katakan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Hidup kita yang penuh di dalam dosa. Hidup kita yang terkungkung, terikat dengan dosa. Oleh karena kematian, karena penebusan Kristus, kita jadi pribadi yang berharga. Dikatakan dibeli ya, kamu telah dibeli. Nah dibeli ini gambarannya seperti ini. Jadi gambarannya itu seperti pasar bebas ya. Pasar yang orang banyak berjualan ya. Jadi kita itu berada di pasar dosa. Ya, dosa yang terus ada dalam hidup kita. Tapi Kristus hadir. Dia hadir, dia melihat hidup kita, dia tebus kita, manusia yang berdosa. Itulah arti sebuah kita dibeli dan harganya telah lunas. Benar-benar kita sold out. Ya. Oleh karena siapa? Karena penebusan Kristus di dalam hidup kita. Dan kita harus menyadari bahwa ketika kita sudah dibeli, apa sih yang menjadi bagian kita? Sebenarnya apa yang harus kita kerjakan? Ya, kita mau lihat ada satu ayat lagi katakan di dalam Roma 6 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa ya, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya. Ketika kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar oleh Kristus, ya, dikatakan bahwa kamu telah mati, artinya gini, benar-benar kita mati, benar-benar kita tuh lepas dari mana? Dari dosa. Supaya apa? Supaya kita hidup bagi Kristus. Ini berbicara sebuah hubungan yang erat. Ketika hidup kita sudah dibeli ya dengan harga yang lunas, terjual habis bagi Kristus, artinya ada sebuah hubungan di dalam hidup kita, bukan lagi dosa, bukan lagi seperti comberan seperti itu, bukan, tapi ada Kristus yang hidup dalam hidup kita. Nah, ini yang harus kita hidupi ya. Kita harus sadari bahwa ada Kristus dalam hidup kita. Dikatakan 12, sebab itu dikatakan bahwa jangan ada pembiaran nih. Jangan kita menjadi lemah nih, ya. Jangan biarkan dosa itu ada terus dalam hidup kita. Jadi kita harus pastikan ya bahwa yang berkuasa di dalam hidup kita adalah Kristus. Mungkin hari-hari ini kita berkata bahwa rasanya sulit kondisi seperti ini, rasanya susah, mungkin kondisi yang nyantai di rumah, ya kan enak, tenang. Jangan-jangan kita sedang buka celah. Ada keinginan-keinginan yang coba iblis tawarkan dan kita mengambil lagi. Kita nggak sadar bahwa kita ketika kita sudah percaya benar-benar terjual ya, habis bagi Kristus. Jadi Bapak Ibu, saya mau ingatkan setiap kita, ayo Bapak Ibu, jangan pernah hidup kita lengah, jangan hidup kita terus ya mau mengingini keinginan-keinginan daging, tapi kita mau hari-hari kita dekat dengan Kristus. Karena apa? Kristus mau supaya kita membangun hubungan dengan Dia. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu bahwa kita terjual habis bagi Kristus, ya kita sold out bagi Kristus, what next?
Apa sih untungnya buat kita? Apa sih yang harus kita lakukan? Ya. Nah Bapak Ibu, ada 3 hal yang kami ingin berbagi. Bagaimana ketika kami coba renungkan firman ini pun, kami banyak belajar. Ya, kami banyak hal-hal yang Tuhan bukakan, singkapkan, supaya kami bisa semakin menjadi pribadi yang ngerti bahwa, oh ya, hidup saya adalah bagi Kristus. Ya. Bagaimana respon saya ketika saya sudah terjual habis bagi Kristus? Yang pertama adalah ini hal yang penting dan tidak boleh ditinggalkan atau dilupakan. Yang pertama adalah konsisten menghidupi firman. Kita harus konsisten. Kita nggak bisa bahwa kita katakan saya sebagai manusia baru, ciptaan baru. Tapi kita nggak pernah hidup tanpa firman. Kita terus hidup di dalam tabiat-tabiat lama kita, keinginan-keinginan daging, nggak bisa Bapak Ibu. Ketika kita tahu kita sudah terjual habis bagi Kristus, mau nggak mau, kita harus konsisten menghidupi firman. Di dalam Matius 13, berbicara tentang perumpamaan seorang penabur. Di situ kita bisa melihat ada 4 jenis tanah. Itu bicara hati kita. 4 jenis tanah, tanah yang di pinggir jalan, tanah berbatu, ya, semak duri, dan terakhir ada tanah yang baik. 4 jenis tanah ini menggambarkan kehidupan kita, ya. Bagaimana hati kita ketika kita sudah tahu kebenaran. Jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan kita ini seperti orang ya, atau seperti tanah itu yang ada di tepi jalan. Setiap hari kita dengar, mungkin kita dengar lewat media sosial, begitu banyak firman yang kita dengar, tapi tidak ada satupun firman yang ada dalam hidup kita. Karena apa? Ada di pinggir jalan. Karena apa? Hidup kita masih di dalam daging. Keinginan-keinginan daging terus kita hidup. Kita enggak konsisten dalam hidup kita. Sehingga apa? Firman itu dicuri oleh iblis. Ada firman, ya, jenis tanah yang kedua, tanah yang berbatu. Batu-batu ini bicara apa sih? Batu-batu ini bicara tentang kekhawatiran. Saya kadangkala sombong, ya. Saya kadangkala khawatir, ya. Saya kadangkala nggak percaya diri. Nah, ini bicara tentang batu-batu di dalam hidup kita. Jangan sampai batu-batu ini menghimpit sehingga benih itu tidak tumbuh. Ya, kita harus singkirkan batu-batu di dalam hati kita. Nah, kemudian apa? Ada juga yang di semak belukar. Ya, semak belukar itu menghimpit. Ya, keinginan dunia ini, keinginan mata, keangkuhan hidup itu menghimpit, kekhawatiran. Menghimpit setiap firman yang sudah kita dengar, yang sudah setiap hari mungkin kita baca. Tapi apa? Engkau menjadi pribadi yang khawatir. Engkau menjadi pribadi yang takut. Engkau menjadi pribadi keinginan-keinginan mata selalu ada dalam hidupmu. Sehingga apa? Hidupmu terhimpit. Tapi kita mau menjadi tanah yang baik. Yaitu dengan cara apa tadi? Kita konsisten, ya, konsisten menghidupi firman. Firman yang kita dengar, firman yang kita baca, itu harus merubah hidup kita. Ya, sehingga kita harus setiap hari kita mau terus konsisten dalam menghidupi firman. Ya, Bapak Ibu, karena itu punyailah tanah hati yang baik. Ketika benih firman itu masuk, kita betul-betul sungguh-sungguh mau melakukannya, sekalipun kita nggak bisa. Mungkin kita berpikir, mana mungkin Tuhan saya bisa melakukannya, mana mungkin Tuhan. Banyak ketidakmungkinan yang kita pikirkan terus gitu, sehingga menghambat benih firman itu bertumbuh. Makanya Tuhan berpesan pada kita, punyalah tanah hati yang baik ketika firman itu datang, percaya, mau dipimpin oleh Tuhan. Nah, seperti 1 Tesalonika 5:19 katakan, jangan padamkan roh. Tuhan sudah berdiam di hati kita. Kita punya roh Tuhan, semua kita punya roh Tuhan.
Tuhan sudah ada dalam hati kita. Dia pasti memimpin kita. Firman yang kita baca tadi pasti terus teringat di hati dan pikiran kita. Ketika Tuhan mengingatkan itu, lakukanlah seperti apa yang firman Tuhan katakan. Sekalipun mungkin kita berasa nggak mungkin saya bisa lakukan. Ya berserahlah penuh kepada Tuhan, katakan, Tuhan jadilah seperti apa yang kau mau Tuhan. Kalau memang ini rencanamu Tuhan, jadilah Tuhan. Kalau memang firman ini harus saya praktekkan Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Tunjukkanlah jalanmu Tuhan pada saya Tuhan. Biarlah firman ini saya hidupi betul-betul dan saya boleh mengalami kebenaran firman ini berkuasa pada hidup saya, memberantas setiap batu-batu kesombongan, batu-batu nggak percaya diri. Mungkin kita masih ditanam berbatu, banyak hal-hal tuh yang menghambat hidup kita. Tanah ini masih banyak batu-batu yang harus dikeluarkan. Batu nggak percaya diri, kita nggak percaya. Gimana saya bisa ngomong, Tuhan saya ini kan orangnya seperti ini, nggak bisa ngomong. Masa sih orang itu yang lebih hebat dari saya bisa dengerin saya? Mungkin nggak sih Tuhan, dia mau dengar saya gitu. Kita nggak mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kita nggak mau memulai dengan langkah pertama ketika Roh Kudus sudah terus bicara di hati kita untuk, ayo sampaikan pesan Tuhan, ayo bicara hal ini. Tapi kita terus potong itu dengan setiap pikiran-pikiran kita. Nggak mungkin Tuhan, saya nggak bisa. Nggak mungkin saya berkata dengan orang seperti ini Tuhan. Tuhan nggak tahu modelnya seperti apa Tuhan. Banyak alasan-alasan yang kita buat di pikiran, di hati kita, terus itu yang lebih menguasai kita. Makanya Tuhan bilang sama setiap kita, jangan padamkan roh. Ketika roh Tuhan sudah berbicara, lakukan saja. Maka kita akan melihat Tuhan yang akan berperkara bagi hidup kita, bagi orang-orang sekeliling kita, bagi setiap orang-orang yang Tuhan izinkan untuk kita bersama-sama dengan mereka, Tuhan yang akan bekerja. Bagian kita lakukan saja. Lakukan saja seperti yang firman Tuhan katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu bahwa hidup kita harus dipimpin Tuhan, artinya bahwa kita nggak bisa loh kompromi sama dosa loh. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu, jangan pernah kompromi dengan dosa. Karena apa? Ya, ketika kita kompromi dengan dosa, kita tidak menghargai, ya, dan bahkan mungkin bisa dikatakan mungkin kita agak nyeleneh ya sama apa pengorbanan yang sudah Kristus berikan. Dengan penebusan yang dia berikan di kayu salib, ya, kita biarkan diri kita diacak-aduk ya sama dosa. Kita biarkan diri kita setiap hari bercampur aduk dengan dosa, karena buat kita mikir, nggak apa-apa lah. Toh kalau saya berbuat dosa, ya Tuhan ampuni, dia maha pengasih, ya kasihnya panjang sabar, ya. Kita kadang seperti ya mempermainkan Tuhan. Karena kita pikir bahwa, nggak apa-apa lah. Sehingga apa? Kita nggak bisa konsisten untuk menghidupi firman. Karena untuk konsisten menghidupi firman, kita perlu tegas. Perlu ada sebuah keberanian dari diri bahwa saya mau konsisten menghidupi firman. Ya. Jangan pernah hidupmu dilumpuhkan oleh keinginan dagingmu. Ya, perhatikan ya. Jangan pernah hidupmu dilumpuhkan oleh kedagingan yang mematikan. Saya bacakan satu ayat di Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu, jangan sampai ya hidup kita, rohani kita lumpuh. Karena apa? Keinginan-keinginan daging kita yang terus dihidupi. Keinginan-keinginan daging yang terus dibangkitkan. Ya. Tapi biarlah keinginan roh itu yang menguasai hidup kita. Ya, Bapak Ibu, tapi kita punya titik kelemahan. Ada yang mungkin seperti saya ya, kadang-kala saya ini tuh ada masa malas-malasannya, kemalasan. Nah, dahulu nih saya ini orangnya suka tidur gitu kan. Ada kalanya itu berulang. Manusia lama saya ini tuh ada kalanya saya tuh pengen tidur lebih panjang, lebih lama. Nah, ini tuh keinginan-keinginan daging, Bapak Ibu. Nah, kayak hari ini juga ketika saya bangun pagi juga ada malas juga. Aduh, malas nih. Udahlah saya di rumah aja gitu. Ada pikiran-pikiran seperti itu, ada nih malas dan mau nyambung tidur lagi ada tuh Bapak Ibu.
Terus apalagi suka menunda. Nah, saya salah satu juga seperti ini. Terus gitu apalagi marah yang tidak terkontrol. Nah, ini diri saya sendiri semua nih Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu alami nih, mungkin berbeda dari saya atau mungkin wah kok sama ya gitu. Nah, apa nih pikiran-pikiran atau keinginan daging yang mematikan, yang manusia lama kita punya, yang ya terus bangkit di melawan setiap firman-firman Tuhan yang mau terus mengubahkan hidup kita. Nah, hari ini Tuhan bilang, ayo kita bangkit, lawan, kita harus lawan dengan iman yang teguh, kita harus percaya, kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan tolong saya yang lemahnya begini, Tuhan tolong saya supaya saya bisa praktekkan firman ini Tuhan, supaya saya bisa berfungsi, supaya saya bisa lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya hari-hari saya ini bisa saya lakukan untuk apa yang Tuhan mau, bukan untuk keinginan diri saya sendiri. Saya mau Tuhan hidup buat Tuhan saja. Saya nggak mau hidup tuh ya sesuka-suka saya, tapi saya mau hidup saya ini benar-benar berguna Tuhan. Apalagi di masa-masa akhir begini ya Bapak Ibu. Betul-betul kita harus hidup tuh benar-benar jaga hidup di dalam Tuhan, karena kalau kita nggak jaga kita akan semakin terlena. Kita di rumah aja, nggak ada aktivitas, nggak ada yang awasi juga, nggak ada nggak banyak aktivitas gitu kan. Banyak hal tuh yang bisa menjerat kita dengan dosa-dosa yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi mari hari ini Tuhan ingetin, ya jangan lagi kita dilumpuhkan oleh keinginan daging kita, tapi mari kita bangkit. Jangan terhimpit oleh setiap hal-hal buruk, yang sifat-sifat buruk kita, tapi kita mulai bangkit. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kejar? Apa yang harus kita perbaiki? Sehingga hidup kita ini diperbarui, seperti Roma 12 katakan, diperbarui pikiran, perasaan kita, dan sikap kita, tingkah laku kita semakin berubah, semakin baik dari hari ke hari, sehingga kita bisa dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk sekeliling kita, untuk menjadi terang, menjadi garam, sehingga orang-orang sekitar kita juga bisa melihat Tuhan melalui hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu, saya pribadi bersyukur, ya. Kenapa? Karena setiap hari saya boleh lalui hidup ya dengan firman. Artinya bahwa setiap hari saya terus merenungkan firman Tuhan. Ya, ada hal-hal yang terkadang Tuhan langsung berbicara, ya, secara pribadi. Ada juga kadangkala Tuhan berbicara lewat pasangan saya, istri maupun juga anak-anak. Ya, jadi ketika saya secara pribadi mengkomitkan ya bahwa saya mau untuk saya menghidupi firman, konsisten menghidupi firman, resikonya udah pasti. Ada hal-hal yang membuat saya nggak konsisten. Ada hal-hal yang membuat saya tidak bisa menghidupi firman. Itu real. Jadi kalau kita katakan bahwa saya konsisten menghidupi firman, tapi hidup kita itu tidak ada tantangan, kita hidupnya datar-datar saja, tidak ada masalah, tidak ada konflik, justru itu dipertanyakan. Karena setiap orang yang hidup di dalam kebenaran, setiap pribadi yang menghidupi firman, pasti kuasa kegelapan gak suka. Kuasa kejahatan pasti gak suka. Ya, jadi ini yang saya bersyukur, kenapa? Ya, ada satu masa ketika beberapa waktu lalu, ya, ketika kami dalam sebuah percakapan, ya, saya dengan istri, ya, dan ini membuat saya cukup panas ya, cukup spanning dan saya pakai nada-nada tinggi gitu kan. Nah mungkin dalam hal ini istri saya akan sampaikan. Ya, waktu itu ini ya ada kejadian ya saya ini sering merasa gitu bahwa ya kok saya seperti sendirian gitu. Kan suami saya sibuk pelayanan, saya ada pekerjaan jualan gitu kan. Kadang-kadang maksudnya saya pengen suami saya tuh ya ini bantu saya ngerti gitu, supaya maksudnya apa yang saya lakukan ini sama-sama nih kerjakan sama-sama. Tapi kan suami saya juga punya kesibukan kan. Kadang-kadang dia nggak bisa seperti apa yang saya inginkan gitu. Ya bisa inisiatif, bisa ikut dalam rencana-rencananya gimana nih caranya gitu supaya ini cepat selesai bagaimana ya gitu. Nah kadang-kala maksudnya ya cuek ya biarkan saya sendiri gitu kan. Nah kadang-kala tuh kalau saya sibuk dan saya kurang tidur, padahal saya firman Tuhan tetap saya renungkan, tetap saya dapatin dari Tuhan, tapi menjadi itu tuh seperti yang di pinggir jalan tadi tuh kembali gitu, firman tuh hilang gitu. Firman Tuhan itu
yang mengingatkan itu menjadi hilang gitu. Yang ada tuh emosi saya meledak-ledak ketika saya tuh kayak merasa tuh ini sebenarnya tuh ini hidup kita hidup berdua kan. Kok jadi beban saya sendiri gitu. Nah, saya mulai nih firman Tuhan nggak bekerja tapi pikiran-pikiran asumsi saya mulai bekerja di pikiran saya. Nah, itu membuat emosi saya meledak-ledak dan akhirnya ya itu saya langsung marah-marahin suami saya seperti itu. Nah, hal ini tuh membuat tuh anak-anak juga melihat kan, ya mama percuma mah. Tiap hari mama doa, ada kelompok doa, tiap hari begini begitu. Percuma mah katanya. Mama sikapnya masih kayak manusia lama. Masih marah-marah, masih marahin papa. Nah, seperti itu. Jadi kan di sini kami belajar sama-sama, ya saya pun belajar gitu. Bagaimana hidup saya ini dilihat sama anak-anak, sama orang lain, mungkin sama orang-orang sekitar saya gitu. Bagaimana saya bersikap, apakah yang saya sampaikan firman Tuhan yang saya sampaikan ini, yang saya ajarkan ke anak-anak itu yang saya lakukan, atau ya saya menjadi lengah gitu, lengah firman Tuhan tuh jadi hilang dan saya nggak lakukan gitu. Saya cuma bisa ngajar, nasehatin, tapi saya nggak bisa lakukan. Nah, di situ Tuhan tegur dan Tuhan bilang selesaikan. Walaupun mungkin saat itu saya masih meledak-ledak, tapi ada masa tenangnya Tuhan ingetin saya, ayo kamu minta maaf, ayo selesaikan, ayo jadi berkat, ayo walaupun kamu jatuh, tapi kamu bangkit lagi, ayo kamu pasti bisa. Nah, Tuhan berikan kekuatan dan saya belajar untuk taat, menyelesaikannya dengan suami, minta maaf, ya minta ampun juga sama Tuhan, juga minta maaf sama anak-anak saya, dan saya janji untuk lebih lagi memperbaiki diri. Nah, itu Bapak Ibu. Saya terus belajar untuk ya terus mau praktekkan firman walaupun gagal, ya terus nggak mau menyerah, praktekkan lagi terus. Ya. Jadi sekalipun kami ya sebagai pemimpin, ya, kami juga manusia biasa gitu loh. Ada kesalahan, tetap ada daging gitu. Jadi makanya kami juga nggak bisa sendiri gitu kan, ada butuh firman, selain firman juga butuh ada orang-orang yang memang support. Memang kejadian itu kami berdua, kami sama-sama orang yang ekstrovert gitu kan, kami orang yang suka argumen, ya kami nggak mudah mengalah gitu kan. Jadi siapa yang bertahan untuk bisa menang, ya ini sebenarnya sesuatu yang beberapa kali lah ya, jadi nggak sering kami alamin, tapi beberapa kali ada satu momen kami tiba-tiba bisa meledak gitu kan, dan kami bisa sama-sama argumen ya. Nah, tapi satu titik benar Bapak Ibu, firman itu yang mengingatkan. Nah sekarang saya pribadi sampai mikir gini, saya yang setiap hari ya bersama merenungkan firman, ya baca firman, kami masih bisa konflik dan bahkan sampai cukup keras gitu kan. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita hidup setiap hari tanpa firman, Bapak Ibu bisa bayangkan. Kami bersyukur karena apa? Firman itu menguatkan, firman itu menegur dan mengingatkan. Jadi ketika ada satu kejadian ketika kami di mobil sama-sama bersih tegang Bapak Ibu. Ya. Kebetulan pada waktu itu memang ada anak kami ya, seperti tadi istri saya sampaikan itu. Jadi saya diingatkan sama firman Tuhan gitu lah. Sudah, jaga mulut kamu, ya, jaga hati kamu, tetap sabar, penuh kasih. Ya itu saya pegang, Tuhan, saya mau hati saya tetap sabar, penuh kasih Tuhan. Saya nggak mau beli gitu artinya. Kalau istri saya jual, saya beli biasanya gitu kan. Kalau saya jual, istri saya beli. Jadi karena sama-sama adu argumen ya kadang nggak selesai gitu kan. Tapi ya akhirnya selesai juga sih ya. Jadi waktu kejadian itu di mobil, saya diingatkan itu Tuhan ngomong. Dan ketika di mobil tiba-tiba Tuhan juga kasih tahu, ingatkan tentang Galatia 2 ayat 20. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika firman itu gitu kan ke hati saya, iya ya Tuhan ya, hidupku tuh bukannya aku lagi gitu loh. Dan muncul kata-kata sold out. Dedi, kamu sudah terjual habis karena aku. Itu tuh kata-kata itu tuh, powerful sekali gitu. Dan saya selalu ingat Galatia ayat 2 ayat 20 itu. Hidupmu bukannya kamu lagi, tapi aku,
tapi Kristus yang ada di dalam kamu. Wih, sepanjang itu saya cuma merenung dan saya bilang, saya langsung minta maaf ya, saya itu langsung, karena nggak bisa kita ngomong ya kan, belum bisa untuk kita ngomong, saya ngomong lewat WA. Saya maaf ya atas perbuatanku, aku sadari atas kesalahan aku. Gitu, aku mau berubah. Ya, ketika itu langsung selesai enggak Bapak Ibu. Jadi saya itu enggak langsung beres kita ketawa rangkulan apa, enggak Bapak Ibu. Ada proses, ya, ada proses kami untuk mencair. Akhirnya ada kesempatan kami di dalam mobil ketika kami pulang itu, saya sampaikan bahwa maafin papa ya. Saya sampaikan, katakan ke istri saya, ke anak-anak, maafin papa. Ya, karena papa sudah salah ya. Tapi papa belajar, karena tadi Tuhan ingatkan satu ayat di Galatia ayat 2 ayat 20 itu. Bahwa hidup papa bukannya papa lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidup papa. Di situ sepanjang jalan kami pulang ya, bersama dengan istri dan anak, kami cerita. Ya, saya ngomong ya kan, walaupun mungkin ya papa seperti ini, kadang papa sama mama mungkin keras orangnya, ya suka adu argumen, ya jangan pernah ditiru, ya papa minta maaf, papa minta ampun, ya papa menyadari bahwa firman itu yang mengubah hidup papa, ya kami bisa saling menasehati, ya kan, kemudian anak-anak kami pun juga ngomong, berbicara sepanjang jalan itu, dan kami pulang dengan damai. Ya. Jadi lewat satu momen ini, saya pribadi belajar bagaimana arti kata konsisten. Ya, konsisten menghidupi firman. Bahwa saya sudah terjual habis bagi Kristus. Nggak ada haknya lagi untuk saya hidup dalam kedagingan saya. Saya mau konsisten, kenapa? Firman itu yang akan berbicara di dalam hidup kita. Berbicara di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan pernah tinggalkan firman. Sekalipun kau mungkin sedang malas, kau sedang sakit, kau di tempat yang paling tidak enak. Saya mau kuatkan Bapak Ibu pagi hari ini. Konsistenlah menghidupi firman itu. Karena firman ada kuasanya. Apa yang Bapak Ibu baca, apa yang Bapak Ibu renungkan, apa yang Bapak Ibu dengarkan dari firman, itu akan berbicara di dalam hati setiap kita. Ada sebuah statement yang buat saya cukup bagus sekali. Membangun manusia roh membutuhkan kesadaran dan kekonsistenan. Ya. Membangun manusia roh membutuhkan kesadaran dan kekonsistenan. Jadi kalau kita mau katakan bahwa saya bangun manusia roh, hari-hari ini kan kita terus didengungkan. Ayo bangun manusia roh, bangun manusia roh. Bagaimana sih bangun manusia roh? Ya, bangun manusia roh mendengar, taat dan melakukan firman apa yang Roh Kudus katakan, ya. Jadi artinya apa? Saya sadar bahwa saya butuh firman. Daging saya harus dikalahkan oleh siapa? Oleh firman, oleh manusia roh. Jadi kalau kita katakan saya mau bangun manusia roh, saya mau sadar sesadar-sadarnya, saya butuh firman. Saya butuh merenungkan firman, dan firman itu bukan hanya jadi logos, jadi pengetahuan buat setiap kita. Tapi firman itu merubah hidup kita. Dan gak hanya sekali. Oke, begitu kita ada masalah, kita baca firman Tuhan. Atau kadang cap-cip-cup, Mazmur ini kita buka, pas nih, pas, cocok. Wah, setelah selesai Tuhan jawab, selesai, kita lengah lagi. Enggak begitu Bapak Ibu. Kita butuh namanya konsisten. Ketika kita konsisten, seperti Tuhan katakan, kalau kamu mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib, dan ikutlah aku. Kita perlu konsisten. Di dalam konsisten itu, tentunya kita mengalami banyak sekali ada kendala, tantangan. Loh, itulah justru ketika kita mengikut Tuhan. Loh, kalau kita mengikut Tuhan, kita sedang bangun manusia roh, tanpa ada sebuah rintangan, tantangan, dipertanyakan itu. Jadi, Bapak Ibu, kita perlu konsisten, ya, benar-benar sadar, ya kan,
untuk kita terus bangun manusia roh kita. Ya, Bapak Ibu, setiap orang punya kelemahannya ya. Nah mungkin Bapak Ibu kelemahannya apa nih? Saya pernah ngalamin yang namanya, ya waktu share firman itu gitu kan, saya nggak langsung dapat firman itu bicara apa. Apalagi kalau firmannya misalnya ada kejadian berulang gitu. Minggu ini firmannya sama gitu, minggu depannya sama lagi. Firman Tuhan ini bicara apa lagi ya? Nah ketika saya nggak memiliki hati yang haus untuk terus baca lagi berulang-ulang sampai saya dapetin pesan Tuhan sebenarnya apa ya melalui firman Tuhan ini. Saya percaya, saya pasti yakin ini pasti ada pesan Tuhan yang baru melalui firman Tuhan ini. Ketika saya punya hati yang haus untuk cari Tuhan, untuk baca berulang-ulang, untuk saya terus minta sama Tuhan, itu pasti saya dapetin remanya. Saya ngalamin itu Bapak Ibu. Tapi kalau ketika saya sibuk gitu, pagi-pagi saya sudah terlambat bangun, pagi-pagi saya udah banyak kerjaan, pagi-pagi pikiran saya udah penuh dengan kerjaan, dengan segala ini apa yang harus saya bereskan. Nah itu firman Tuhan tuh kayak ya lewat aja Bapak Ibu, kayak nggak bisa dicerna, kayak nggak bisa tahu gitu apa nih yang Tuhan ngomong hari ini, nggak tahu firman Tuhan ini bicara apa nih untuk hari ini. Nah di sini saya belajar untuk ya terus konsisten, walaupun saya ini orang yang kurang konsisten, kadang bangun paginya, kadang kala terlambat, tapi saya nggak mau berjuang terus. Saya kan komitmen untuk setiap hari sharing firman Tuhan ke teman-teman, ke teman kompak, ke teman komunitas, ke anak-anak. Ya saya terus jalankan komitmen itu, walaupun mungkin kadang kala saya tuh lewat satu hari itu saya belum share firman karena saya belum tulis sebenarnya apa yang benar-benar Tuhan sampaikan melalui firman itu. Tapi saya mau terus, ketika saya gagal, ya saya tuh besok paginya ini rapel, tulis firman Tuhan ini bicara apa. Saya cari terus apa yang Tuhan bicarakan sampai saya menemukannya. Nah ini saya belajar konsisten begitu Bapak Ibu, sehingga firman Tuhan itu benar-benar merema, melekat di hati dan pikiran saya, dan benar-benar menuntun hidup saya, dan benar-benar tuh ya ini saya bisa melakukan Galatia 2:20 itu karena ya Tuhan yang pimpin hidup saya, karena saya nggak mau lagi hidup seperti dunia lama lagi nih, hidup seperti keinginan-keinginan daging saya. Saya mau firman Tuhan inilah yang menuntun saya, yang terus ingetin saya ketika saya salah, sebelum saya bertindak salah, firman Tuhan ini mengingatkan saya, nah saya mau taat, saya mau berjuang. Nah ini yang saya mau lakukan, setiap yang saya sudah lakukan dan terus berjuang untuk lakukan, ya terus menghidupi firman. Ya, jadi Bapak Ibu, kami akan akhiri ya dengan sebuah ilustrasi. Kita bicara bahwa semua dimulai dari pribadi saya. Ya, ini adalah gambaran saya. Bagaimana saya ini, ya kalau kita lihat ada kotoran. Di dalam hidup kita itu pasti ada kotoran, ada dosa, keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Ada Bapak Ibu. Ya. Jangankan kita bicara bahwa oh kamu seorang pemimpin, suci, kudus. Kita memang harus terus ke sana, hidup saleh. Tapi tetap ada hal-hal yang memang kita setiap hari kita harus bertobat. Ya. Nah ini bicara sebenarnya bagaimana sebenarnya kita memerlukan satu hal ini, yaitu konsisten. Bapak Ibu, bagaimana mengeluarkan tanah di dalam gelas ini? Kalau kita hanya tuang saja, kita balikan sangat gampang sekali. Tapi bagaimana ketika gelas ini kita nggak boleh menyentuhnya? Caranya ada satu cara, ya. Dari mungkin banyak cara yang ada, tapi ada satu cara yang cukup, yang sangat bisa kita lakukan, ya, supaya mengeluarkan kotoran ini. Yaitu dengan cara apa? Kita ya tuangkan air. Tuangkan air ya kan, apakah cukup satu botol? Enggak. Terus kita tuangkan air. Perlu namanya konsisten. Selain konsisten apa? Kita perlu terus menerus. Semakin kuat tekanan yang ada, semakin cepat kotoran ini keluar. Nanti Bapak Ibu bisa coba di rumah ya. Coba aja ambil gelas, taruh pasir, taruh kotoran apa ya kan, kotoran-kotoran di dalam gelas, semprot ya dengan air selang itu terus Bapak tuangin ya, Bapak Ibu tuangin dengan air terus tanpa berhenti ya. Bapak Ibu bisa melihat berapa lama kotoran ini akan keluar. Ini adalah sebuah gambaran dalam hidup kita. Ada hal-hal di dalam hidup kita yang setiap hari harus kita buang. Karena apa? Setiap hari kita dengar hal-hal yang buruk. Kita melihat hal-hal yang buruk.
mau nggak mau kadang-kala kita nggak sengaja kita dengar hal yang buruk itu masuk, atau kata-kata orang masuk. Kita perlu bersihkan hidup kita. Nah makanya kenapa Bapak Ibu? Kita perlu konsisten menghidupi firman. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita konsisten menghidupi firman, kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Kristus. Kita akan menyadari arti sebuah kata sold out, terjual habis bagi Kristus. Kita akan berkata, saya nggak mau main-main dengan dosa. Saya nggak mau macam-macam lagi dengan keinginan duniawi maupun kedagingan. Sebab saya sudah terjual habis bagi Kristus. Biarlah lewat firman pagi hari ini Bapak Ibu, kita semakin dikuatkan. Janganlah kita mudah lemah. Janganlah kita mudah menyerah. Sebab Tuhan sendiri tidak pernah menyerah buat hidup kita. Terus bangun manusia roh kita dan tetaplah setia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa. Kita mau bersyukur. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah sungguh Tuhan firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman yang menghidupkan kami. Firman yang membangkitkan setiap jiwa yang lemah. Firman yang akan meneguhkan setiap hati yang sudah patah. Patah semangat pun Tuhan akan kuatkan. Kami percaya firman-Mu adalah segalanya. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menghidupi, kami konsisten menghidupi firman itu. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biarlah Tuhan, kalau hari ini ada saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan, yang sedang sakit, yang sedang mungkin gundah gulana hatinya, kami berdoa. Jumpai mereka Tuhan, biarlah bertemu dengan Engkau. Dan biarlah Tuhan, mereka boleh mengalami hubungan yang semakin kuat di dalam Tuhan. Ada kesembuhan, ada kelepasan, bahkan ada pembebasan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tangan-Mu. Biarlah berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu menyertai setiap kita. Menjadikan kita berkat buat bangsa-bangsa. Dan pergilah kemanapun Tuhan utus Engkau. Jadilah saksi dan jadilah berkat. Terima kasih Tuhan, kami terima Tuhan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan, atau Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin didoakan, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar TV ini. Saya percaya ada orang-orang yang Tuhan akan tempatkan di dalam hati Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan selamat hari Minggu.